Boleh kenalan? Ini Cici ini namanya siapa? Oh, nama saya Emi. Hmm? Saya umat di PJM. Tiap minggu saya datang ke sini ikut kebaktian. Kalau ada aktivitas atau ada kegiatan rohani apa yang saya bisa bantu, yang saya bisa sumbang, nah saya ikut. Oke, ada beberapa pertanyaan untuk Cici. Yang pertama itu bagaimana pendapat Cici mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Cici nih dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama di Indonesia ini tercapai dengan baik dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Cici dengan agama yang lain di Indonesia? Sejauh yang saya ketahui ya, dari progres kami menuju ke usia yang lebih senior, progres kerukunan umat beragama itu dari hari ke hari sudah semakin baik. Contohnya seperti kita sebagai warga Chinese, dulu di zaman kami masih kecil waktu di sekolah SD, bahkan apa itu hari Imlek tidak boleh dirayakan. Sekarang pemerintah boleh berterima kasih dengan mantan presiden kita ya Pak Gus Dur yang mencanangkan hari Imlek itu sebagai hari libur nasional, dan progres kerukunan ini sudah dari hari ke hari sudah semakin baik. Kalau dari skala 10 sampai ke 100 ya, saya bisa kasih penilaian 70. Oke, terima kasih untuk pendapat tadi. Pertanyaan selanjutnya itu misalnya nih dalam ajaran agama Cici, bagaimana kerukunan antara umat beragama yang diajarkan? Gimana sih cara kita jadi rukun untuk agama bersama dengan agama yang lain yang ada di Indonesia? Kalau di dalam ajaran keyakinan saya, terutama di ajaran agama Buddha, pengertian kata Buddha sendiri itu sudah membuat kita harus selalu mawas diri. Artinya Buddha artinya sadar, baik di ucapan, baik di tindakan. Jika setiap muridnya sadar dalam ucapan dan tindakan, kerukunan itu akan bukan diciptakan, tetapi efek, bahkan itu sebuah bonus. Efeknya, jadi pengendalian dalam agama kami diajarkan untuk pengendalian diri. Jadi setiap umat, jika jangan kita bicara tentang agama Buddha, jika seluruh umat manusia, setiap orang bisa mengendalikan dirinya, itu kerukunan itu bukan diciptakan, tetapi efeknya, bonusnya. Nah, di dalam ajaran Buddha sendiri selalu mengajarkan tentang pengendalian diri. Bahkan pengucapan kata Buddha sendiri pun artinya sadar. Kamu sadar, kamu bisa sadar, kamu bisa mengendalikan emosi kamu, ucapan kamu, tindak tanduk kamu. Kalau itu sudah terbentuk, kerukunan bukan diciptakan, tapi efek. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Karena kan kita hidup di tempat yang agamanya itu beragam. Kalau kita bicara di satu ajaran agama, itu mungkin lebih simpel ya, karena kan merujuk ke satu guru, ke satu pengajaran. Tapi kalau dari pengajaran di kepercayaan atau keyakinan yang berbeda, nah ini kita harus bijaksana. Apalagi di zaman yang sudah istilahnya kita kalau mau menerima informasi itu bisa dari banyak sisi, bisa dari tetangga sebelah, bisa dari kita ke rumah ibadah, bisa juga kita dari sosial media. Yang tiga ini yang paling harus kita bijaksana, dimana tidak semua informasi itu harus kita telan bulat-bulat. Kita harus bijaksana memilih, kita harus cerdas untuk mengkaji kembali. Karena kalau tetapi menurut pandangan saya ya, setelah saya belajar untuk melihat juga dari keyakinan agama lain, kayak seperti saya pernah ikut ke rumah ibadah yang lain, saya mendengar, tidak ada ajaran di agama manapun yang mengajarkan tentang untuk tidak rukun. Di agama manapun mengajarkan tentang kerukunan. Yang bikin sesat itu mungkin orang yang belajarnya hanya setengah. Kalau kita sudah masuk ke, kita bilang surga, dalam agama kita ada namanya surga tusita. Itu apakah ditanya, kamu berasal dari agama label apa? Label A, label B, label C. Nah, kalau kita mengerti sampai ke sana, itu kita nggak lagi bicara tentang mau rukun dengan siapa. Semua agama itu sama, hanya kebetulan metodenya saja yang berbeda. Nah, jadi kalau saya menghormati metode kamu, kamu menghormati metode saya, itu kerukunan yang kembali ke poin kedua, itu hanya bonus, efeknya aja, nggak perlu diciptakan lagi. Oke. Pertanyaan terakhir nih, menurut pendapat Cici, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama di seluruh warga negara? Kalau pemerintah itu, menurut pemahaman saya itu seperti orang tua. Kalau kita jadi orang tua, kita punya 5 orang anak, kita adil ke 5 anak ini, itu tidak akan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak hal yang
kadang-kadang nggak bisa diungkapkan secara umum. Yang penting bisa berkomunikasi dengan baik, sampaikan niatnya, sampaikan rencananya. Kalau misalnya mau bikin sesuatu, ya kalau kita nggak bisa melalui pintu ini, coba kita melalui pintu yang lain. Gitu. Pemerintah punya perannya. Kalau misalnya tuh ada sosial media yang isinya untuk menyebar ketidakrukunan, yang menyebar hal-hal negatif, nah itu pemerintah harus turun tangan, jangan dibiarkan. Karena itu. Baik, terima kasih ya Cici untuk pencerahannya ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Halo, kepada kakak siapa kalau boleh tahu? Saya Desi. Desi, oke kakak Desi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai pendapat kakak Desi sendiri mengenai agama kakak Desi. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kak Desi mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Kak Desi ini, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Kak Desi sendiri dengan agama lain yang ada di Indonesia ini? Menurut saya untuk kondisi keagamaan kita ya, terutama di Indonesia itu sudah terjalin cukup baik ya. Apalagi negara kita kan merupakan negara Pancasila ya, yang melandaskan keagamaan itu yang paling penting. Kalau untuk skala sih mungkin skalanya sekitar 85%, karena ada beberapa tantangan ya, konflik-konflik antar agama yang bermasalah. Untuk mengatasinya sendiri, saya agama Kristen itu menjalinnya dengan rukun, aman, dan tentram. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya meminta pendapat Kak Desi nih. Dalam ajaran agama Kak Desi sendiri nih, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Dalam ajaran saya, terutama Kristen, Yesus saya sendiri atau Tuhan saya sendiri itu mengajarkan kami untuk saling mengasihi, terutama dalam menghormati perbedaan orang lain seperti ajaran dalam agape, dan mengasihi sesama walaupun perbedaan keyakinan itu sangat banyak ya, terutama di Indonesia. Berdasarkan kitab Roma juga, hiduplah untuk saling berdamai, seperti itu. Oke Kak Desi, ini adalah pertanyaan ketiga yang saya ingin tanyakan mengenai pendapat Kak Desi. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan yang beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Untuk menciptakan keharmonisan itu sendiri sih menurut saya dengan saling menghormati ya, terutama umat beragama, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, apalagi agama lain ke agama lain, serta menjaga toleransi terhadap umat beragama yang lain. Oke, untuk pertanyaan keempat, saya ingin bertanya pendapat Kak Desi juga. Menurut pendapat Kak Desi sendiri ini, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya untuk menjaga kerukunan di antara umat itu dengan saling menghargai pendapat kita sendiri, saling menjaga sikap, dan saling membantulah tanpa melihat latar belakang agama mereka. Seperti itu. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Kak Desi. Menurut pendapat Kak Desi sendiri nih, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah itu menurut saya sangat penting ya, untuk melindungi agama-agama lain agar tidak didiskriminasi, dan juga peran untuk mencegah konflik yang terjadi antara umat beragama. Baik, sangat bermanfaat ya. Terima kasih untuk Kak Desi sekali lagi untuk bersedia menjadi narasumber saya untuk wawancara kali ini. Sama-sama. Halo Kak, boleh tahu ini dengan kakak siapa? Karfi. Ya, baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Fira mengenai bagaimana pendapat Kak Fira sendiri terkait bagaimana agama di Indonesia ini sendiri. Baik, saya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana menurut Kak Fira sendiri ini mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut Kak Fira sendiri ini dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya nih dalam agama Kak Fira sendiri dengan agama lain yang ada di Indonesia? Menurut saya secara umum kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam dari segi agama, suku, budaya, dan bahasa.
Namun sebagian besar masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Jika dinilai dari 10 sampai 100, saya memberikan nilai sekitar 80 sampai 85. Kerukunan di Indonesia sendiri sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa tantangan seperti intoleransi, prasangka, atau konflik yang terjadi di beberapa daerah. Untuk hubungan antara umat agama saya dengan agama lain, menurut saya hubungan tersebut cukup harmonis. Saya dapat melihat masih banyak orang-orang yang saling membantu tanpa pandang identitas agama di lingkungan saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Kak Fira nih. Menurut pendapat Kak Fira, dalam ajaran agama Kak Fira sendiri, bagaimanakah kerukunan umat beragama itu diajarkan? Dalam ajaran agama saya sendiri terdapat ayat yang berbunyi dan berasal Al-Kahfi ayat 29 yang mengartikan bahwa tidak ada paksaan dalam kerukunan beragama. Kerukunan diajarkan melalui nilai-nilai kasih sayang, toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Setiap manusia dipandang memiliki martabat yang sama sehingga harus diperlakukan dengan baik tanpa melihat latar belakang, suku maupun budaya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama harmonis di lingkungan masyarakat heterogen menurut ajaran dalam agama Kak Fira sendiri nih? Harus saling menghormati, setiap warga perlu menghargai perbedaan tanpa memaksakan keyakinan, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah, serta saling menolong tanpa pilih memandang agama, terutama di sosial media. Penting tidak menggunakan konten yang merendahkan kelompok agama akan kita. Menurut pendapat Kak Fira nih, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Setiap umat seharusnya menjaga kerukunan dengan menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan ajaran agama kepada pihak lain, serta menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyinggung kelompok tertentu. Ini adalah pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Kak Fira nih. Menurut pendapat Kak Fira sendiri, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negaranya? Menurut saya, peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama seharusnya lebih jelas dan aktif. Pemerintah perlu menjamin kebebasan beragama setiap warga, memfasilitasi ruang berdiskusi bagi umat beragama, dan membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan tanpa memandang agama. Pemerintah juga harus menindak tegas tindakan diskriminasi dan intoleransi, mendorong pendidikan agama yang toleran, serta membangun lembaga yang adil untuk semua kelompok. Selain Cici, boleh kenalan dulu nih dengan Cici siapa? Ya, saya Fani Wiranata, SPD MPD. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan lah menurut pendapat Cici ini. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Cici mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Cici nih, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Cici sendiri nih dengan agama lain yang ada di Indonesia? Oke, kalau 1 sampai 100 saya izin menilai itu 70. 30-nya itu masih menjadi PR. Kenapa masih menjadi PR? Karena di kota lain juga masih terdapat suatu agama mau beribadah tapi dibubarin oleh agama lain gitu. Karena mungkin entah kesalahpahaman, tapi intinya tidak diizinkan untuk melakukan ibadah. Jadi menurut saya itu masih belum cukup rukun. Terus apakah agama Buddha itu rukun di Indonesia? Sejauh ini saya melihat agama Buddha tidak terlalu mengikuti kegiatan yang anarkis atau apapun, belum ada, dan mudah-mudahan agama lain juga begitu. Jadi Selamat siang Kak. Selamat siang. Boleh kenalan ini dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Deviolanda Sipanggang, saya mahasiswi di Universitas Sumatera Utara. Oke, saya ingin menanyakan beberapa pendapat mengenai agama kepada Kak Devi. Menurut Kak Devi sendiri nih, mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia, menurut Kak Devi lah, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana dengan kondisi kerukunan khususnya agama Kak Devi sendiri dengan agama lain di Indonesia? Sebelumnya saya kan beragama Kristen ya. Kalau untuk menurut saya itu kerukunan umat beragama itu udah cukup baik lah kalau menurut saya ya. Meskipun beberapa ini ada kontroversi kayak perdebatan agama, kayak kesalahpahaman atau intoleransinya itu kurang gitu. Tapi kalau untuk penilaian itu di skala dari 10 ya tadi ya, 10 sampai 100 itu aku menilainya itu 75. Artinya ya bisa dibilang harmonis, bisa dibilang enggak lah ya. Agak sensitif sih sebenarnya agama di Indonesia sekarang. Cuman kalau untuk meningkatkan kerukunan agama, bisalah untuk mencapai kerukunan yang ideal. Untuk kondisi antar umat beragama dengan saya sendiri itu secara umum berjalannya itu dengan baik, puji Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari juga kami saling menghormati antar umat beragama, bertetangga dengan rukun juga, dan bekerja sama tanpa melihat perbedaan agama. Itu dia.